Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Satria, kelas PTN 1 akan menjelaskan tentang teori teknik pendingin kulkas dan AC. Nah, secara garis besar komponen pendingin kulkas ada dua, yaitu komponen pemipaan atau mekanik dan komponen kelistrikan. Nah, kisah kita lihat di sini adalah diagram pemipaan atau diagram mekanik. Di sini kita lihat komponen kulkas, yaitu evaporator, kondensor, pipa kapiler, filter, dan kompresor. Kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak freon refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Kondensor berfungsi sebagai pembuang panas atau pelepas panas kalor. Filter atau dryer berfungsi sebagai penyaring kotoran atau uap air. Pipa kapiler berfungsi sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Evaporator fungsinya sebagai tempat penyerapan panas dan kalor. Dalam diagram kelistrikan terdapat termostat, overload, motor kompresor, shunt kapasitor, interior light, door switch, dan itu steker atau colokan berfungsi sebagai penghubung listrik. Termostat sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Overload berfungsi sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Kompresor berfungsi sebagai mesin penggerak atau freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong.
Kapasitor berfungsi membantu star awal memutar kompresor. Door atau switch berfungsi sebagai saklar lampu. Dan lampu berfungsi sebagai indikator lampu penerangan kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Pada saat colokan kita hubungkan ke sumber listrik, maka ada listrik yang mengalir melalui pengantar atau kabel dan masuk ke termostat, lalu ke overloadnya dan masuk ke kompresor. Nah, di sini kompresor terbagi dua, yaitu start dan running. Start ketika kita mulai awal menyalanya kulkas, dan running ketika sudah selesai awalnya, startnya. Pada saat awal, listrik akan mengalir seperti ini. Setelah beberapa saat kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting dan dialihkan ke bagian running. Proses ini menjadi terus-menerus. Pada saat kelistrikan mengalir, akan terjadi proses. Prosesnya adalah kompresor akan mendorong freon ke kondensor, kemudian masuk ke dalam filter, kemudian masuk ke dalam evaporator, dan evaporator dihisap oleh kompresor dan didorong lagi ke kondensor, guys ya. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus dan terjadilah siklus pendinginan. Sampai kapan dia bekerja? Sampai settingan pada termostat tercapai. Jadi pada saat settingan ini tercapai, atau airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca. Dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kompresor. Pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak akan masuk lagi ke kompresor, dan aliran freon juga akan terhenti.
Selanjutnya, analisa kerusakan pada komponen mekanik. Mesin pendingin akan dingin jika ada freon yang bersirkulasi dalam sistem yang digerakkan oleh kompresor. Dan kapan dia tidak dingin, maka ada 1. Kebocoran. Freon akan keluar, yang mengalir di sistem adalah angin, sehingga sistem pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua, buntu, yaitu freon akan tertahan dan proses sirkulasi freon terhenti, sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Mungkin ada banyak kotoran. Yang ketiga yaitu kompresornya macet, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Analisis kerusakan sistem komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan: menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Komponen yang sering rusak dalam sistem kelistrikan yaitu 1. Termostat. Jadi pada saat kerusakan, termostat akan terputus sehingga aliran listrik menuju kompresor akan mati, sehingga sistem pendingin tidak bisa mendinginkan dirinya sendiri.
Yang kedua yaitu overload. Biasanya bila overload rusak, tidak akan menyambung lagi ke kompresor. Artinya, listrik juga tidak sampai ke kompresor, sehingga sistem pendinginnya tidak berjalan. Yang ketiga yaitu PTC atau kapasitor. Jika kapasitornya rusak, maka arus yang lewat juga berat untuk memutar kompresor, dan kompresornya tidak bisa menyala. Yang keempat yaitu kompresornya. Kompresor yang rusak biasanya karena overload dan kompresornya menjadi terbakar. Dan kompresor macet. Bila ada kotoran yang banyak di dalam kompresor, maka bisa menyebabkan kompresor menjadi macet. Kemudian kabel. Biasanya kabel yang rusak terjadi karena termakan oleh tikus dan membuat sistem pendingin tidak berjalan karena kabelnya putus. Atau bisa juga disebabkan oleh sesuatu hal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.